Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM, Family Radio warna baru untuk keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda, program spesial persembahan kami untukmu perempuan. Kali ini masih bersama saya Reni Setia sebagai pengantar acara, dan siang hari ini keluarga Fast hingga pukul 13 nanti bersama dengan narasumber Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat Kabupaten Magelang. Dan edisi Jumat kali ini keluarga Fast, tema kita masih dalam kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyambung edisi Jumat kemarin, siang ini Ibu Ahlis akan membahas bab 6, apakah diperbolehkan melakukan ziarah kubur. Bagi Anda keluarga Fast yang ingin bergabung seperti biasa, Anda bisa memanfaatkan live streaming kami melalui aplikasi Sfara, SVARA yang bisa Anda download via Play Store, ataupun bisa juga menggunakan radiofastfm.com. Anda yang ingin bertanya dengan narasumber kami, silahkan keluarga Fast bisa memanfaatkan line WhatsApp kami di nomor 0815 78709640. Atau keluarga Fast juga bisa melalui media sosial yang kita punya. Anda tinggal mention Twitter, Facebook, ataupun Instagram @FastFMMagelang. Selengkapnya keluarga Fast, kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucap syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita bisa bertemu kembali dengan program Untukmu Perempuan, program kesayangan kita bersama, masih di 90.1 Fast FM. Tentunya masih pula dalam kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini kita akan membahas ke bab ke-6, yaitu tentang hal tajuzu ziaratul kubur, apakah diperbolehkan melaksanakan ziarah kubur. Ziaratul kuburi tujizuha madzahibul muslimina kulluha wa tashrahu lizairi adabaha. Ziarah kubur diperbolehkan oleh semua mazhab kaum muslimin dan jelaslah adabnya bagi berziarah. Ziyadatun, tambahan, bal hiya mandubatun lil itti'azi wa tadzakuril akhirah. Bahkan ziarah kubur disunnahkan sebagai itti'az atau pengambilan pelajaran dan pengingat kita terhadap akhirat. Fatakunu biru'yatil quburi min ghairi ma'rifati sahibiha aw linahwi du'ain. Maka ziarah kubur dilakukan dengan melihat kuburan tanpa mengetahui siapa-siapa yang dikubur di dalam atau sebagai pengantar doa. Fatusannu likulli muslimin aw litabarrukin. Maka disunnahkan bagi setiap muslim untuk tabarruk atau mengambil barokah dari ziarah kubur. Fatusannu li ahlil khairi li anna lahum fi barazikhihim tasarrufatin wa barakatin la yuhsa madaduha aw li adai haqqin ka shadiqin wa walidin. Maka dalam ziarah kubur disunnahkan untuk menziarahi para ahli kebaikan atau orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh
Karena sesungguhnya bagi mereka di alam barzahnya terdapat beberapa kemanfaatan dan barokah yang tidak bisa dihitung seberapa panjang, atau hak untuk memenuhi hak kepada teman, kerabat, dan juga orang tua. Faqad rawa al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barran liwalidayhi. Barang siapa menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dia termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, man zara qabra walidayhi aw ahadihima faqra'a 'indahu Yasin wal Qur'anil Hakim ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw harfan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian membacakan surat Yasin wal Qur'anil Hakim, maka diampuni baginya sejumlah ayat dan huruf itu. Juga di dalam riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana kahajjatin. Barang siapa menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, maka dia seperti mendapatkan pahala menunaikan ibadah haji. Qala Syekh rahimahullahu wa hiya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad zara alaihi salamu bi nafsihi al-qubura wa 'allama ashabahu kaifa yazuruna al-qubura fi'lan fi hayatihi dunyawiyyati sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf menyatakan, dan ziarah kubur adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sendiri telah berziarah kubur dan mengajarkan kepada para sahabat beliau bagaimana berziarah kubur dalam pelaksanaannya selama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih hidup di dunia. Lalu apakah ada bukti otentik tentang bagaimana pelaksanaan ziarah kubur yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ini? Tentu ada. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis yang riwayatnya yang diriwayatkan oleh sahabat Malik dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha anna Jibril ja'ahu faqala lahu inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'i fatastaghfir lahum wa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'al baqi'a faqala wa aqala al-qiyam thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat wa annaha radhiyallahu anha qalat lahu. Artinya demikian, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa malaikat Jibril mendatangi beliau kemudian berkata, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk mendatangi penduduk Baqi' atau penghuni kuburan Baqi'. Kemudian kami memohonkan ampun kepada mereka. Beliau berdoa dan berdiri lama. Kemudian mengangkat tangan
sampai 3 kali. Lalu Siti Aisyah bertanya, kaifa aqulu lahum, bagaimana aku berdoa? Kemudian beliau menjawab, quli assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keluarga Fas yang berbahagia, berbicara tentang ziarah kubur tentu sudah tidak asing di telinga kita ya. Istilah yang sangat familiar dalam kehidupan sosial kita, apalagi hidup dengan budaya kearifan lokal masyarakat yang kental dengan nuansa Islamnya. Di masyarakat kita, ziarah kubur telah berkembang menjadi budaya, tentunya menjadi budaya yang positif. Sebetulnya makna ziarah kubur itu sendiri apa? Ya, kalau kita melihat dari sisi makna, kata ziarah ini kan dari bahasa Arab, zaro yazuru ziarah, yang artinya berkunjung. Kemudian kata kubur pun juga berasal dari bahasa Arab yang artinya makam atau kuburan. Oleh karena itu, ziarah kubur bisa diartikan berkunjung ke makam. Memang pada awal masa kerasulan, Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Mengapa dilarang? Karena hal ini pada saat itu orang Islam masih peka terhadap penyembahan arca dan berhala, masih didominasi oleh kaum jahiliyah. Oleh karena itu, jika pada saat itu ziarah kubur tidak dilarang, besar kemungkinan ini menjadi disalahartikan atau menimbulkan pemahaman yang bermacam-macam. Namun setelah Rasulullah memberi contoh dengan pergi ke makam syuhada Uhud, maka seakan-akan Rasulullah telah membukakan pintu dan berkata, silahkan kalau mau ke kubur, tetapi dengan mengikuti cara-cara Rasulullah. Nah, seperti penjelasan tentang hadis di atas, bahwa Rasulullah pun melaksanakan ziarah kubur. Berarti ketika suatu perbuatan atau amaliyah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, maka itu menjadi kesunahan. Dan kita sebagai umatnya, ketika mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, maka ini menjadi pahala sunnah bagi kita. Tentu mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Keluarga Fas yang berbahagia, lalu sebenarnya tujuannya apa sih ziarah kubur itu? Islam memberikan kesempatan kepada umatnya untuk berziarah kubur agar apa? Dari sana tumbuh kesadaran bahwa kehidupan kita di alam dunia ini hanyalah sementara. Dengan ziarah diharapkan tumbuh rasa introspeksi terhadap diri kita, bahwa sebenarnya kita juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian dari situ muncul rasa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin dengan menyadari apa yang menjadi kesalahannya dan sebagainya. Kemudian juga tumbuh rasa ingin meniru sifat-sifat dari yang diziarahi atau tafaulan, mungkin tentang rajinnya beribadah, karena yang kita ziarahi ini memiliki sifat yang dermawan, cara menasarufkan hartanya di jalan Allah itu sangat luar biasa, atau karena kedalaman ilmunya yang tinggi. Kemudian bagaimana putra-putrinya yang sukses, soleh-soleha, bagaimana kesabarannya, bagaimana ketawaduannya, tawakalnya, atau semua hal-hal positif yang ada pada
diri ahli kubur tersebut. Akhirnya dengan kesadaran itu kita akan terbimbing menuju ke arah ketakwaan dengan kemauan yang tulus untuk selalu memperbaiki ibadahnya dan menjauhi kemaksiatan, dan kita tentu akan dapat menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak sifat terpuji. Oleh karena itu, ketika kita berziarah, jangan sampai kita memiliki tujuan yang tidak benar atau salah. Keluarga Fas yang berbahagia, lalu bagaimana hukumnya perempuan yang melakukan ziarah kubur? Nah, dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah disampaikan, Rawal Bukhari wa Muslimun hadits al-mar'ati allati kanat tazuru qubur sabiyyin laha wa tabki falam yanhaha sallallahu alaihi wasallam an ziyaratiha wa innama qala laha ittaqi wasbir. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di mana seorang wanita menziarahi anaknya dan dia menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya untuk menziarahinya. Justru beliau berkata kepada wanita tersebut, ittaqi wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Wa qala laha as-sabru 'inda sadmatil ula. Kemudian Rasulullah juga berkata kepada perempuan tersebut, as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar adalah ketika dalam musibah yang pertama. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada sahabat tatkala mereka keluar mengunjungi kuburan dan mengatakan ayyaqulu, apa yang diucapkan ketika masuk ke kuburan, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sama seperti penjelasan di atas tadi. Waktu lifa fi ziyaratin nisa'i lil qubur. Ini persoalan perbedaan pendapat atau perselisihan dalam persoalan ziarah kubur bagi perempuan. Faqala jama'atun min ahlil ilmi bikarahiyatiha karahata tahrimin au tanzihin li haditsin Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawwaratil qubur. Soal perselisihan tentang ziarah bagi perempuan ke kubur, ini golongan ahlul ilmi atau golongan orang-orang yang mempunyai ilmu berpendapat menghukumi makruh berupa makruh tahrim dan makruh tanzih. Nah, makruh tahrim itu sendiri apa? Yaitu makruh yang mendekati kepada haram dan dianggap berdosa bagi yang melakukan. Sementara kalau makruh tanzih adalah makruh secara umum dan dianggap tidak berdosa bagi yang melakukan. Bagi yang menghukumi makruh tahrim, ini berpendapat sesuai dengan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la'ana zawwaratil qubur, dilaknatlah bagi orang-orang perempuan yang berziarah kubur. Tetapi ini masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci kembali. Wa dhahabal aktsaruna ilal jawazi idza aminatil fitnah. Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat untuk memperbolehkannya jika hal ini aman dari fitnah. Wastadallu bima rawahu Muslimun an Aisyah. Karena hal ini menyandarkan dalil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah. Beliau berkata, "Kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul qubur?"
bagaimana aku berdoa ketika ziarah kubur ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, quli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin, mengucapkan assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Wa bima akhrajahul Bukhari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki 'inda qabdi sabiyyin. Suatu ketika Rasulullah melewati seorang perempuan yang menangis di sisi kuburan anaknya. Kemudian Rasulullah berkata kepada perempuan tersebut, faqala ittaqi wasbiri, al-hadits. Dan dari sini jelas bahwa Rasulullah tidak mengingkari adanya perempuan yang berziarah kubur tersebut. Wa bima rawahul Hakim, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Hakim, anna Fatimata kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kulla jum'atin, sesungguhnya Fatimah menziarahi kubur paman nabinya itu setiap hari Jumat. Wa fil fatawil madhkurati inaqatal ijma'u ala anna minas sunnati ziyaratar rijalil qubur ba'da an kana manhiyan anha fi sadril Islam ila an qala wa qad akhadha ba'du fuqaha asy-syafi'iyyati bi dhahiril hadits, yakni haditsa la'ana zawaratil qubur. Dalam kitab Fatawi Syekh Hasanan Muhammad Makhluf, bahwa kesepakatan ulama meyakini bahwa ziarah kubur bagi laki-laki adalah sunnah. Lalu berdasarkan hadis la'ana zawaratul qubur, mereka berpendapat bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah haram dan makruh atau makruh tahrim. Wa ta'aqabahu Nawawi fil Majmu'i bi annahu qaulun syadzun fil madzahibi walladzi qata'a bihil jumhuru annaha jaizatun ma'al karahati tanzihiyah. Lalu pendapat ahli fikih mazhab Syafi'i mengkritisi bahwa itu adalah pendapat yang cacat dan ditentang oleh jumhur ulama yang berpendapat bahwa ziarah kubur bagi perempuan adalah boleh. Wa naqala an sahibil bahri wajhaini lisyafi'iyati ahaduhuma al-karahatu kama qala al-jumhur. Nah, Imam Nawawi menukil dari penulis kitab Al-Bahri mengenai dua macam pendapat Imam Syafi'i mengenai perempuan yang melakukan ziarah kubur. Yang pertama, makruh seperti pendapat jumhur ulama, tetapi bukan makruh tahrim, lebih tepatnya ke makruh tanzih. Yang kedua adalah wal akharu adamul karahati wa qala innahul akhassu 'indi idza uminal iftitanu. Pendapat yang kedua adalah tidak makruh, dan Imam Nawawi menambahkan bahwa tidak makruh ketika hal tersebut aman dari fitnah-fitnah. Naam, qad yakunu hunaka syai'un min afati ziyaratil qubur. Ya, yang dimaksud dengan fitnah, aman dari fitnah adalah terdapatnya afat atau bahaya-bahaya dari perilaku ziarah kubur itu sendiri. Nah, perilaku-perilaku yang menimbulkan fitnah atau munculnya afat bahaya dari ziarah kubur itu sendiri, di antaranya adalah apa? Yakhrujuna ilaiha fi ba'dil jihati bihalatin tunafiddin. Mereka keluar untuk berziarah kubur dengan tujuan yang meniadakan agama. Maksudnya adalah melakukan kegiatan yang bertujuan bukan lillahi ta'ala, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang lain yang jauh dari tendensi agama itu sendiri. Kemudian perilaku lain, misalkan fayahtalitur rijalu bin nisa'i fit turuqi wa 'alal maqabiri ikhtilatun la yardahu 'aqlun wala dinun. Kemudian perilaku selanjutnya adalah misalkan pria bercampur dengan wanita
baik itu di jalan-jalan ataupun di pemakaman, yang mana hal tersebut tentu tidak diridhoi oleh akal dan dari sisi agama. Kemudian yang selanjutnya, wa 'alal maqabiri ya'kuluna wa yashrabuna wa yanamuna wa yatabarrazuna wa yaf'aluna ma yaf'alun ma tastahil qulamu an tasdirih. Di atas pemakaman atau mungkin di pemakaman itu sendiri, mereka makan, kemudian minum, tidur, bahkan juga berdandan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak pantas. Faziyaratu allati hadza haluha la tajuzu li'aridin la li'annaha ziyaratun. Nah, yang demikian tadi ini merupakan perilaku-perilaku yang tidak diperbolehkan ketika melakukan ziarah. Baik, terima kasih Bu Ahlis. Kita break sebentar, kasih informasi yang mau lewat. Dan untuk Anda keluarga FAS, kami masih nantikan kebersamaan Anda yang ingin bertanya lewat 0815 7870940 ataupun bisa juga melalui media sosial kami, Facebook, Twitter, ataupun Instagram @fasfmmagelang. Untukmu perempuan akan kembali sesaat lagi, masih dalam kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauziah SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM kembali hadir untuk Anda keluarga FAS, program spesial persembahan kami untukmu perempuan. Dan kita masih dalam tema kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bab 6 bersama dengan narasumber kami Ibu Nyai Ahlis Nur Fauziah SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat Kabupaten Magelang. Keluarga FAS, kami ingatkan yang ingin bertanya dengan narasumber kami, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 0815 78709640. Atau keluarga FAS juga bisa menggunakan sosial media FAS FM, Instagram, Facebook, ataupun Twitter dengan mention @FASFMMagelang. Kembali untuk Anda keluarga FAS lengkapnya, kajian Kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauziah SPD, Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Keluarga FAS yang berbahagia, menanggapi pertanyaan dari Ibu Nur Hayati di Magelang yang menanyakan bagaimana hukumnya perempuan haid yang melakukan ziarah kubur. Kembali kepada penjelasan di atas yang sudah memberikan beberapa penjelasan yang saya kira cukup jelas. Hukumnya sunnah bagi perempuan untuk berziarah kubur, baik itu ke makom atau kuburan para nabi, orang-orang soleh, para wali ataupun para ulama. Jadi tidak ada ketentuan hukum yang berbeda terkait dengan ziarah kubur bagi wanita yang sedang dalam keadaan suci maupun haid. Namun perlu diketahui bagi para wanita yang sedang haid bahwa ada beberapa perkara yang harus diperhatikan jika ingin berziarah. Yang pertama, membaca ayat Al-Quran di saat tahlil seperti ayat kursi, kemudian surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq, yang mana bagi wanita haid ini dilarang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan qiraatul Quran atau khusus secara spesifik membaca Al-Quran. Tetapi jika tujuannya tidak qiraatul Quran, tujuannya berzikir atau wirid, maka hukumnya diperbolehkan. Misalkan ada kan kalimat-kalimat zikir yang diambil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, membawa dan memegang mushaf atau sesuatu yang
terdapat tulisan Al-Quran, dan di mana hal ini juga tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nuryati juga. Kalau tadi Nur Hayati ya, sekarang Ibu Nuryati dari Windusari yang menanyakan hikmah apa yang bisa diambil dari ziarah. Oke, terima kasih. Kami jawab, hikmah ziarah ini sangat banyak sekali. Seperti tadi sudah saya kutip sedikit di awal, bahwa yang pertama adalah hikmah dari ziarah adalah mengingat kematian. Saya kutip lagi sedikit, wa fi haditsin akhar akhrajahul Hakim, dari hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, fazurul qubura fa innaha tudzakirul akhirah. Berziarahlah ke kubur, maka sesungguhnya ziarah kubur itu menjadi pengingat akan akhirat. Nah, kenapa? Karena yang bersangkutan atau orang yang berziarah kubur ini akan mau mengintrospeksi dirinya bahwa pada akhirnya kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dari kesadaran ini diharapkan akan muncul dorongan untuk bagaimana mempersiapkan bekal kehidupan yang abadi setelah mati nanti. Tidak hanya sampai di sana saja, tetapi dorongan itu nantinya mampu diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Mungkin ibadahnya juga akan menjadi lebih baik, lebih rajin, lebih istiqomah, kemudian sedekahnya bertambah banyak, suka menolong fakir miskin, peduli kepada anak yatim, dan sebagainya. Kemudian hikmah yang kedua tentunya menambah amal soleh. Nah, yang bersangkutan atau orang yang berziarah kubur ini tentunya jika bisa meresapi makna ziarah ini, bisa mengambil keteladanan dari orang-orang atau para ulama, para wali, para nabi yang diziarahi. Jika yang dikunjungi adalah Rasulullah, para sahabat, para ulama, para wali Allah, dan orang-orang soleh yang lainnya, sudah tentu banyaklah sifat ataupun sikap dan tindakan yang bisa ditiru sebagai bentuk tafa'ulan. Ya, mungkin dari ketinggian ilmunya, alimnya, kemudian kekhusyuan dalam ibadahnya, sikap wirainya, sikap zuhudnya, kemudian sikap adilnya, kemudian bagaimana beliau berjuang nasrul ilmi, menolong sesama, dan tentunya hal-hal baik yang lainnya. Dan ini memberikan asar ataupun sesuatu yang membekas dalam diri kita, seperti itu. Lalu apakah ada ketentuan tentang waktu berziarah yang baik itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, ziarah itu bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Pada dasarnya, waktu ziarah kubur tidak ditentukan, dapat dilakukan setiap saat, setiap hari, atau setiap pekan. Bisa pagi, sore, bahkan pernah Rasulullah pun berziarah ke makam Baqi' itu pada malam hari. Kemudian ada juga tradisi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di Jawa. Mereka melakukan ziarah kubur setiap hari Senin dan Kamis sore, karena dengan pertimbangan hari itu adalah hari yang disunahkan untuk berpuasa.
Tentunya dengan harapan apa yang dimohonkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan mereka, memohon ampun atas dosa-dosa orang tua kepada Allah ini sangat baik dilakukan jika dalam keadaan berpuasa. Dan bukankah doa orang yang berpuasa ini banyak didengar oleh Allah bersama imam yang adil dan orang-orang yang dianiaya, seperti itu. Kemudian ada lagi pendapat ya, waktu yang baik untuk berziarah setiap Kamis sore atau Jumat pagi. Ini banyak ya di kalangan kita, kalangan para nahdin, kemudian para santri ini memilih pada hari Kamis sore menjelang maghrib atau mungkin Jumat pagi habis subuh, karena memang mungkin waktu-waktu seperti itu adalah waktu yang luang. Di samping itu juga hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari paling mulia di antara hari yang 7. Dan ini sudah menjadi acara rutin ya bagi mereka kalau setiap Kamis sore kemudian pergi berbondong-bondong ke makom. Kemudian ada juga dilakukan pada hari raya. Ada juga sebagian kaum muslimin yang menambahkan hari-hari utamanya untuk melakukan ziarah ini pada saat menjelang Ramadan dan pada hari raya Idul Fitri. Ya, itu semua mestinya dilakukan dengan maksud sebagai bentuk birrul walidain atau bakti kepada orang tua. Bulan Ramadan, bulan yang suci, sekaligus mensucikan diri, memohon kepada Allah agar juga mendoakan kedua orang tua. Keluarga Fas, ada juga pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya? Bagaimana kalau membaca Al-Quran di kuburan? Ya, di antara tradisi Islam yang berlangsung sejak generasi sahabat Nabi hingga dewasa ini adalah membaca Al-Quran di kuburan kaum muslimin. Hal ini dilakukan dengan tujuan apa? Untuk menghadiahkan pahala Al-Quran yang dibaca kepada orang yang sudah meninggal. Mengenai penjelasan ini mungkin di pertemuan awal dalam pembahasan kita di kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada pada bab pertama ya. Mungkin kita sudah sama-sama menyimak dan itu bisa diingat kembali. Bahkan ada yang menguatkan, pendapat yang menguatkan. Imam Syafi'i berkata disunnahkan membaca Al-Quran di sisi kuburannya, dan apabila dihatamkan Al-Quran di sisi kuburannya maka itu menjadi lebih baik, seperti dijelaskan di kitab Riyadhus Shalihin. Keluarga Fas yang berbahagia, mungkin ini tidak kalah pentingnya, yaitu adab. Ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya adab atau tata krama. Lalu seperti apa adab yang sebaiknya kita laksanakan ketika kita melakukan ziarah kubur? Yang pertama adalah berwudu. Akan lebih afdol bagi peziarah bila sebelum memasuki kompleks ziarah mengambil wudu terlebih dahulu, sebab Allah lebih suka menghadapi hambanya yang berdoa dalam keadaan suci. Apalagi bila peziarah mau membaca Al-Quran, tentu wajib baginya untuk suci dari hadas ketika memegang Quran. Kemudian yang kedua ini memberikan salam atau uluk salam. Ya, ini setiap peziarah hendaknya memberikan salam kepada ahli kubur ketika sudah sampai ke mungkin mendekati makomnya atau ketika sampai di pintu gerbang. Salam ini tidak hanya ditujukan untuk satu atau dua orang saja, tetapi untuk segenap atau semua orang Islam, muslimin muslimat yang dimakamkan dengan komplek itu. Tentunya dengan berdoa dengan bahasa Arab, Assalamualaikum ya ahla dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian ketika sampai di makom yang dituju, ini hendaknya memberikan salam khusus, ya mungkin dengan kalimat sebagai contoh, Assalamualaikum ya fulan bin fulan
wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi ditujukan khusus kepada siapa yang diziarahi. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya adalah sopan santun. Sehabis mengucapkan dari pintu gerbang makom, hendaknya berjalan dengan hati-hati, santun, penuh hormat. Jadi tidak seenaknya ya kalau berjalan. Kadang gini, apalagi tidak tertutup kemungkinan, mungkin di kanan, di kiri kita saat melangkah itu ada makom-makom para alim, para orang-orang kinasih, orang-orang terpilih, bahkan itu mungkin wali Allah, kita kan tidak tahu juga. Kemudian tata krama yang selanjutnya, ini tidak seenaknya melangkahi nisan orang lain. Ketika berjalan dari pintu gerbang menuju yang dituju, ini sehendaknya tidak melangkahi nisan. Ya, mungkin ini walaupun tidak ada tuntunan secara khusus, tetapi ini bagian dari adab ataupun tata krama. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu membaca tahlil, berzikir ataupun membaca bacaan-bacaan lain, termasuk yang utama membaca Al-Quran. Nah, setelah itu, setelah bertahlil, berzikir, membaca Al-Quran, ditutup dengan membaca doa. Lalu jika keadaan itu memungkinkan, ini sekali lagi memungkinkan, itu sebaiknya menghadap kiblat ketika berdoa. Itu sedikit tambahan mengenai bagaimana sebaiknya adab ataupun tata krama ketika melakukan ziarah kubur. Keluarga Fas yang berbahagia, di penghujung pertemuan pada Jumat kali ini, dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa ziarah kubur diperbolehkan dalam semua mazhab, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Juga telah jelas penjabarannya dengan catatan-catatan mengenai kebolehan, anjuran, dan bagaimana melakukan ziarah kubur. Maka dapat diambil kesimpulan, ziarah kubur ini menjadi sunnah manakala ziarah kubur tersebut tidak menimbulkan fitnah atau hal-hal yang negatif seperti rasa takabur, rasa riya. Kemudian yang terpenting adalah ketika setelah ziarah kubur itu dapat meningkatkan sisi nilai positif dari seseorang. Seperti apa? Seperti rajin beribadah, tambah rajin beramal soleh, bersedekah, kemudian semakin bersemangat dan memotivasi dirinya untuk selalu lebih baik, dan tentunya dapat meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih sering mengingat akan akhirat. Kemudian ziarah kubur ini bisa menjadi makruh ketika dengan ziarah kubur ini malah justru menimbulkan fitnah. Misalkan munculnya sikap takabur, munculnya sikap riya, kemudian melakukan ziarah tetapi tujuannya tidak untuk mengalap barokah atau tabarukan wa tafaulan, tetapi justru ada niat-niat yang lain, niat untuk pamer atau niat untuk yang lain, maka ini menjadi makruh. Dan selanjutnya adalah ziarah ini bisa menjadi haram manakala niat yang keliru ketika melaksanakan ziarah kubur. Semisal mengkultuskan makam, kemudian melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan untuk mencari kemewahan dunia, ataupun melakukan ziarah kubur untuk tendensi yang lain, misalkan tendensi untuk
berburu harta, keramat atau sebagainya. Lah ini tentu menjadi haram hukumnya. Sedikit menjelaskan tadi pertanyaan tentang bagaimana perempuan haid yang berziarah kubur. Ini memang di beberapa makom memang ada petunjuk ataupun ada larangan bagi perempuan yang haid untuk memasuki makom, maka ini boleh-boleh saja karena itu juga kita menghormati apapun yang menjadi kebijaksanaan dari masing-masing. Kecuali memang itu di makam para nabi, makam Rasulullah, memang perempuan yang haid memang haram untuk memasuki makam tersebut. Demikian keluarga Fas, pertemuan pada Jumat kali ini semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Akhlis Fauziah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alis atas pemaparannya siang hari ini dalam kajian Kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah bab 6. Terima kasih untuk Anda keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kami melalui 90.1 Fas FM ataupun melalui aplikasi Suara dan radiofasfm.com. Selamat lanjutkan aktivitas. Insya Allah Jumat depan kita akan kembali dalam tema-tema yang menarik lainnya bersama narasumber yang luar biasa dalam program Untukmu Perempuan. Dari kawasan Tenggara Magelang, Reni pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.